Hadis ini menerangkan tentang risiko atau dosanya korupsi ya. Itu Nabi SAW menyatakan, siapa yang aku angkat jadi pegawai, semuanya ini ya, mau itu jadi gubernur atau jadi satpam di kantor maupun di lapangan, siapapun kamu itu, jadi amir, jadi komandan atau jadi hansip, semuanya siapapun, maka tidak boleh dia menyembunyikan sesuatu pun. Dia tidak boleh mengkhianati sedikit pun. Terbuka semuanya. Jangan kamu lakukan itu. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kursi jabatan kamu sebentar lagi akan berhenti itu semuanya. Gak akan bisa terus. Nah, kalau sudah berhenti mau apa kamu? Hah? Hati-hati. Jangan tertipu dengan itu semuanya. Kemudian, cara tobatnya bagaimana kalau sudah melakukan itu? Dia buat kembalikan kepada kaum muslimin. Mobil yang kamu beli, kamu harus berikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Villa, rumah, istana, semuanya tanah, kamu berikan kepada untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hati-hati, jangan korupsi. Kamu digaji adalah untuk rakyatnya kamu. Bukan mendolimi satu orang kok ini. Ini mendolimi seluruh rakyat, menyengsarakan seluruh rakyat, merugikan seluruh rakyat. Bahaya. Nah, karena itu kalau ngangkat jadi pegawai, menteri atau lainnya yang jujur, itu nilai pertama. Kemudian tidak sampai dia dari itu berbau bisnis atau mencari keuntungan untuk pribadi ada di situ. Ini bahaya, saudara. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لأصغر شيء في الظلم، فلهذا قال كتمنا مخيط، ضرب المثل بالمخيط الذي هو شيء صغير، هكذا تكون الفضيحة الكبيرة يوم القيامة. Kemudian Nabi SAW menggambarkan bahwa kezaliman ini tidak harus sesuatu yang besar, pengkhianatan tidak harus sesuatu yang besar. Karena itu Nabi menggambarkan walaupun dengan satu biji dari jarum, apalagi pemama fauqahu yang lebih daripada jarum aja itu sudah jadi kiamat, sudah harus bertanggungjawabkan, apalagi yang lainnya, saudara. Kemudian bagaimana nanti resikonya di hari kiamat? Itu adalah termasuk ghulul, itu bagian korupsi itu. Korupsi itu sekecil itu korupsi, apalagi lebih itu perbuatan zalim. Korupsi itu perbuatan zalim. Zalim itu kalau kita bahasakan aslinya ada dua. Akhdhu syai' bighairi haq atau min ghairi haqqi, mengambil sesuatu bukan haknya, itu zaliman. Atau wad'u syai' fi ghairi mahallih, atau menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Kasih sekarang orang yang nggak bagus dijadikan pejabat, itu zalim sudah. Kenapa? Menaruh sesuatu bukan di pada tempat. Ini tempatnya di penjara sebetulnya. Tapi ini ditaruh bukan pada tempat. Ini zalim ini sudah zalim. Menaruh sesuatu bukan dapat tempatnya. Contoh lagi misalnya, dia punya duit, keluarganya masih memerlukan biaya, dibeli rokok, zalim tuh. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya itu. Punya utang, dibuat ngelencer, zalim itu. Ini harusnya untuk bayar utang ini. Itu menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim itu, saudara. Bagaimana nasibnya orang yang zalim ini? Nanti dari KFI itu termasuk ghulul. Ghulul itu kenapa dikatakan ghulul? Karena yang melakukan itu nanti maghlul yaumul qiyamah. Maghlul itu gini, tangannya taruh di belakang, dikasih kayu atau besi, dibelenggu, diikat rantainya sampai ke kaki itu dibelenggu. Dan ini nanti ya tiba-tiba yaumul qiyamah, hasil tipuannya dibawa nanti. Dia bisa bayangkan kalau yang dinipu itu misalnya 100 mobil misalnya, iya 100 mobil itu. Kemudian dinipu misalnya korupsinya misalnya 100.000
seekor ekor sapi, 1000 ekor sapi. Yo opo dipikul itu. Meyek yo opo itu. Karena itu bahaya. Nanti ada lagi korupsi kapal terbang, pikulan itu. Kapal terbang. Nah, ya, itu dia Maryamah. Wah, itu bahaya. Dan ini adalah fadhihah ya. Bisa dibayangkan nanti disaksikan, bukan disaksikan oleh orang hanya orang yang hadir di pengadilan itu, manusia, malaikat, jin, bahkan setan menyaksikan mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Alhamdulillah min dzalik. Karena itu jangan melakukan itu semuanya. Jazakumullah khair atas subscribe, like, dan komen Anda.